Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih selalu setia dan stay tune di channel ini untuk sama-sama memantau bagaimana progres sirkuit MotoGP Mandalika di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Kita kembali di trek lurus seperti biasa. Melihat di sini untuk track lane sudah terlihat ada lapisan prime coat di sini, tapi belum keseluruhan dari track lane. Dan di sisi kanan juga sudah terlihat barusan untuk hamparan gravel yang didatangkan kemarin, seperti beberapa timbunan yang di area sebelah kanan dari track lane sendiri. Sebelum tunnel yang ke-1 di sini kita bisa melihat untuk timbunan atau peletakan hamparan subbase ya di depan kita. Jadi subbase sudah mulai dihamparkan di sini di atas trek lurus sebelum tunnel pertama. Dan pengecoran akan mulai dilakukan segera untuk di atas tunnel persis di lintasan atau yang dilalui oleh track lane. Sedangkan di bagian sayap dari tunnel di sisi kiri dan sisi kanan akan mulai melakukan timbunan. Seperti yang terlihat di bawah sini, penimbunan dan pemadatan sedang dilakukan langsung. Dan penyambung dari tunnel dengan sisi sayap sudah dipasangkan pagesting dan akan segera dilakukan pengecoran untuk penyambung di bagian sayap di sini ya. Dan di sebelah kanan di sini sudah melakukan pengecoran untuk lantai dasar, namun perakitan besi belum dilakukan untuk pengecoran berikutnya seperti yang terlihat di sisi yang seberangnya. Kita lanjutkan ke trek berikutnya seperti biasa. Dan inilah tikungan yang pertama berbelok kanan, masih juga di atas drainase di sini belum diselesaikan pengerjaan dari subgrade maupun lapisan subbase. Di tikungan yang pertama kita melihat sejumlah rentangan horizontal yang kemarin sudah terpasang dan sepertinya akan dirubah lagi. Di sebelah kiri dari track lane, dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua juga hamparan gravel juga sudah mulai ditambahkan timbunan juga, dan akan terus dilakukan sampai menuju ke tikungan yang kedua. Sedangkan untuk drainase Horoton Passer Vex Super 100 di sisi kanan dari track lane sudah hampir sampai di titik tikungan yang kedua seperti yang terlihat di sini yang berwarna aluminium. Dan inilah tikungan yang kedua berbelok kanan. Di area service road sudah terlihat lapisan subgrade hampir sempurna dan pembuatan tanggul untuk drainase di sisi kanan dari service road sebelah kanan juga sudah terlihat hampir tersambung ya semua. Dan inilah tikungan yang keempat, ada sebuah utilitas drainase yang terbentang dari pinggir kiri bukit sampai menuju ke lintasan bawah trek service road sebelah kanan di sini. Dari kejauhan sini bisa kita lihat untuk pengerjaan sisi top sled sudah mulai dipersiapkan di atas sini. Ya, kurang lebih sekitar 70 meter lagi akan disiapkan untuk pengecoran sisi top sled dari utilitas drainase barusan. Dan di tikungan yang keempat kita melihat pemasangan drainase Horoton Tri-Civix High Capacity untuk pinggir kiri dan kanan trek di sini, khususnya di track lane menuju tikungan yang ke-6. Dan di kejauhan bisa kita lihat service road sebelah kiri. Setelah tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 bahkan sampai ke tunnel 2 sudah dilakukan trial pengaspalan. Teman-teman bisa melihat perbedaan warna dari trek di sini, yaitu trek service sebelah kiri yang sudah teraspal
Dan sisi tengah dari track line juga masih melakukan penggalian untuk persiapan pemasangan drainase holoton. Timbunan gravel di sini ternyata belum juga dihamparkan, namun hanya beberapa timbunan barusan bisa kita lihat sebelum tikungan yang ke-7 sudah mulai dihampar. Dan inilah tunnel 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sudah mulai persiapan beberapa alat berat di sini, terutama roller yang akan memadatkan timbunan-timbunan untuk sisi kiri dan kanan dari tunnel 2 di sini. Bagi yang belum tahu, fungsi tunnel seperti yang pernah saya jelaskan juga, yaitu untuk jalur masuk atau jalur untuk mobilisasi, baik itu motorhome, pengunjung, penonton, agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Dan di atas tunnel 2 yang dilewati oleh track line sudah mulai pengecoran seperti yang terlihat di atas ini, teman-teman. Sedangkan untuk sisi sayap dari tunnel 2, untuk sisi dalam ya, kita melihat area penyambung sudah didatangkan beberapa lembar bagesting yang siap terpasang dan akan segera melakukan pengecoran di sini. Ya, kebetulan cuaca hari ini ya, sore ini saya menerbangkan kamera udara sekitar jam 6 sore, sengaja menerbangkan di saat sudah agak-agak gelap begini untuk melihat dan memberikan pantauan pencapaian hari ini ya, di sore ini kepada teman-teman semua. Kita sekarang berada di atas tikungan yang ke-9 seperti yang terlihat di sini. Pengerjaan terus dilakukan. Ya, dari tikungan yang ke-9 kita menuju tikungan yang ke-10, masih pemasangan drainase holoton di sisi kanan track line, kemudian drainase di bawah pinggir bukit di sebelah kanan. Inilah tikungan yang ke-10 berbelok kanan di sini. Bisa kita pantau bersama untuk area sebelah kiri dari tikungan yang ke-10. Hamparan untuk subgrade, baik itu untuk area gravel bed maupun surface road sebelah kiri, terus dikerjakan hingga mendapatkan hasil, yaitu pemadatan terutama, dengan hasil yang sangat-sangat sesuai dengan prosedur ya. Kita akan lanjutkan sekarang dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di tikungan yang ke-10 kita melihat untuk pemasangan drainase holoton masih dilakukan di sisi kanan dari track line. Dan begitu juga dengan pipa-pipa sudah disiapkan untuk jalur buang dari drainase holoton, serta pemasangan box culvert juga terus dilakukan di sisi kanan dari track service road sebelah kanan, yaitu proses di bawah bukit yang ada di kanan kita. Dan di tikungan ke-11 sebelah kiri dari track line sudah terlihat timbunan gravel yang mulai didatangkan di sini, namun belum mulai dihamparkan. Kita sudah melewati tikungan yang ke-11 dan sisi drainase sebelum tikungan yang ke-12 juga sudah mulai ditimbun atau dilakukan backfill, namun belum selesai. Dan inilah tikungan yang ke-12, kita berbelok kiri di sini, teman-teman. Di sebelah kiri dari track line, dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 sudah mulai pemasangan untuk drainase holoton juga. Inilah tikungan yang ke-13, kita bisa melihat sekarang dari agak tinggi sedikit supaya kita bisa pantau bersama keseluruhan dari area tikungan yang ke-13. Ya, untuk melakukan backfill di atas drainase belum dilakukan, sedangkan untuk sisi kanan dari track line, yaitu area gravel bed, juga tidak ada pengerjaan untuk sementara. Namun di sisi kiri, di service road sebelah kiri masih melakukan persiapan penanaman pipa yang ada di samping-samping truk tronton yang terparkir di sini. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-14
sudah terlihat sekali di sini. Ya, lahan yang sudah dieksekusi karena akan dilalui oleh servis lot sebelah kanan, kemudian pembongkaran dari terop yang kemarin dilakukan di saat eksekusi lahan. Tidak sampai 2 hari, seluruh bangunan rumah yang ada kemarin di sini yang dimiliki oleh warga sudah sekarang rata dengan tanah dan siap untuk tahap pengerjaan berikutnya, khususnya bagian utilitas drainase yang akan membentang dari sisi kanan sampai ke dalam zona tengah sirkuit. Sebuah kren biru di sini berdiri tegak, siap membantu untuk menurunkan material besi-besi maupun pagesting untuk pemasangan di retaining wall yang ada bagi utilitas drainase di sini. Dan beberapa titik lampu sudah mulai dinyalakan titik lampu di sini disiapkan untuk pekerjaan sistem lembur yang akan terus dilakukan sekitar sampai jam 12 malam ini. Kita tinggalkan bagian utilitas yang ada di tikungan yang ke-14, kita lanjutkan menuju tikungan yang ke-15 yang ada di depan kita. Terlihat sekali di sebelah kiri, yaitu service road sebelah kiri sudah hampir sempurna untuk subgrade. Kemudian di area tengah juga sudah mulai dilakukan penimbunan sedikit sekaligus perataan area gravel bed di kiri trackland. Sedangkan sisi kiri dari trackland di tikungan yang ke-16 belum juga tuntas dikerjakan karena masih menyelesaikan untuk area service road sebelah kiri dulu. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 menuju tikungan terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berada di depan kita ini. Tikungan yang ke-17 merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang lintasan 4,3 km. Dan kita kembali lagi ke trek lurus yang merupakan di mana ada garis start dan garis finish. Mungkin sekian dulu progres yang bisa saya reportasekan buat teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dari visual maupun narasi yang saya bagikan. Dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.